Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Isyati Sadari Putri, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih tentang materi kelas 11, yaitu teks prosedur. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks prosedur, serta langkah-langkah dalam menyusunnya. Apa saja sih langkah-langkah dan ciri kebahasaannya? Langsung simak video berikut ini. Ciri kebahasaan teks prosedur. Sebagaimana teks pada umumnya yang dibentuk oleh kata-kata dan kalimat-kalimat tersendiri sehingga membentuk struktur tertentu, kalimat atau kata-katanya itu memiliki ciri yang relatif berbeda dengan ciri kebahasaan teks lain. Nah, berikut ini merupakan kaidah yang berlaku pada teks prosedur. Yang pertama ada kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, bacalah, carilah, dan lain-lain. Nah, kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya di sini udah ada ya, bisa teman-teman lihat. Ada bentuk dasar, kemudian diberikan imbuhan atau partikel, sehingga membentuk kata kerjanya kata kerja imperatif. Seperti kata perhatikan yang berasal dari bentuk dasarnya, perhati, kemudian diberikan akhiran kan, akhirnya menjadi perhatikan. Nah, perhatikan di sini merupakan kata kerja imperatif. Begitupun selanjutnya. Yang kedua, ada bahasa persuasif. Nah, apa sih bahasa persuasif itu? Teman-teman ada yang tahu persuasif itu apa? Nah, betul ya, persuasif merupakan ajakan atau bahasa-bahasa yang bersifat mengajak. Persuasif juga bisa berupa himbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mau mengikuti apa yang dilontarkan oleh penulis. Baik, yang ketiga, di sini ada yang namanya konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan atau urutan waktu ya, seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Nah, kata-kata seperti itu juga digunakan sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Akibatnya, teks prosedur menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula, yaitu konjungsi penjumlahan. Nah, selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis merupakan istilah tertentu sesuai dengan topik yang dibahas. Misal, kita membuat teks prosedur tentang penggunaan alat elektronik. Nah, di dalamnya pasti ada istilah atau kata power. Power di sini merupakan kata teknisnya yang berarti menghidupkan seperti itu. Nah, yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna, atau bisa kita sebut dengan deskripsi alat. Jadi, ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur itu ada 5. Yang pertama ada kata kerja imperatif, kemudian ada bahasa persuasif, ada konjungsi penjumlahan, kata teknis, dan deskripsi alat. Nah, untuk memperoleh kejelasan isi dari suatu teks prosedur, terutama terkait dengan aspek kebahasaannya, teman-teman dapat melakukan hal berikut ya. Teman-teman bisa mengartikan kata-kata sulit. Misalnya dalam suatu teks terdapat kata-kata seperti klise. Nah, apa sih kata klise itu? Nah, untuk mencari tahunya tentunya teman-teman bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata yang berdasarkan kamus itu disebut dengan makna leksikal. Kemudian arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Hingga dengan seperti itu teman-teman bisa memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Baiklah, setelah kita mengetahui ciri kebahasaan, kemudian struktur, dan juga pengertian dari teks prosedur, selanjutnya apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun teks prosedur? Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur. Yang pertama,
menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau biasa dilakukan. Kenapa sih kita harus menginventaris kegiatan-kegiatan? Ya dari sana kan kita bisa lihat, wah, mana nih kegiatan bermanfaat yang bisa kita tulis langkah-langkahnya untuk menginformasikan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada menentukan tema kegiatan. Setelah itu, wah, temanya apa ya kira-kira yang pas dengan situasi saat ini. Selanjutnya, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Sebelum teman-teman membuat langkah-langkahnya, teman-teman harus buat dulu tentunya kerangka kegiatannya apa sih yang sesuai dengan topiknya ya. Selanjutnya, mensistematisasi kerangka dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi jangan sampai langkah-langkah yang teman-teman berikan malah membingungkan pembaca. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan seperti apa aja sih yang harus disiapkan dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk bisa kalian selesaikan, kalian harus perlu melakukan penyuntingan. Untuk apa sih dilakukan? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan teks prosedur. Misalnya kebenaran isinya, strukturnya, kaidah kalimat, ataupun penggunaan ejaan dan tanda baca. Ya, jadi ingat ketika teman-teman menulis jangan lupa proses penyuntingan ya. Nah, itu dia ciri kebahasaan dan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.